Boleh ya? Boleh. Halo, dan halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Baik itu di Jakarta, Bogor, Bandung, Medan, maupun di Amerika, Iya. atau di universe lain. Dibalikin. Oke. Nah, kemarin kita udah ngomong sama Bang Bene. Nah, sekarang ini kita masih tetap nih di belakang ini masih ada ngeri-ngeri sedap nih, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Tapi sekarang ini saya kenalkan dulu ada Mbak Ami. Halo Mbak Ami. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Baik sekali kakak-kakak semuanya dan kakak idola saya di ujung sana, kakak Tika Pengabaian. Halo. Padahal kita mau pura-pura. Ya, sebentar lagi kita akan panggilkan bintang tamu kita. Nggak bisa. Aska udah starstruck Aska. Ya udah tanpa membuang waktu lagi, kita panggilkan bintang tamu kita. Domu. Salah. Selamat malam. Selamat nyebutnya mungkin kalau aku nyebutnya selamat hari ini. Jadi di jam berapapun mereka nonton, pokoknya selamat hari ini ya gitu kali ya. Selamat hari ini. Tapi ini panggilannya apa sih? Untuk biasanya yang nonton BB69 channel ini kita manggilnya apa? Teman-teman aja kita. Enggak, bukan. Sobat BB69. Sobat BB69. Oke. Nah, kalau ini teman kongko saya nih, teman kongko BB69 nih. Nah, kebetulan kita kan juga lagi collab sama Bios Club juga nih. Jadi istilahnya nih dengan sahabat-sahabat Bios Club juga nih, seperti itu. Iya. Nah, ini pokoknya nih hari ini kayaknya nih pembuka aja juga udah kacau deh nih. Soalnya udah saking saking starstrucknya itu loh. Iya, biasanya itu biasanya formal banget sih. Kaosnya bagus. Ngeri-ngeri sedap. Ini kaos pertama yang dibuat waktu itu. Untuk apa ya waktu itu kita bikin ini? Oh enggak sih, dibagiin aja sama Pak Dipa gitu. Waktu desain yang setelahnya belum jadi gitu. Wow. Kalau sekarang udah berapa juta nih? 1, berapa ya? 1,2 ya sudah ya kali ya. 1,2 lebih ya kalau kemarin kan ya. Nah, yang jelas 11 hari 1 juta. 11 hari 1 juta. Gimana nih? Kemarin tuh abis keliling ya ke Medan ya, dan baru balik ke Jakarta ya, Mbak Tika ya? Iya, jadi kan sebenarnya Medan dan sekitarnya tuh udah jadi masuk jadwal di awal-awal kita tayang ya. Kalau nggak salah tanggal 4 atau tanggal berapa gitu kemarin kita tayang tanggal 2, terus 2 tuh Kamis, terus Sabtu Minggunya rasanya Jumat Sabtu Minggunya teman-teman beberapa langsung berangkat ke Kisaran dan Pematang Siantar. Terus kita berkumpul semuanya di Medan. Nah, terus karena melihat animo paling besar itu di Sumatera Utara, khususnya di Medan, akhirnya Mas Angga, terus Pak Dipa gitu, Ko Ernest berpikir yuk balik lagi aja dulu yuk ke Medan gitu ya, bilang makasih gitu sekaligus memberikan apresiasi yang sedikit lebih karena memang betul di sana tuh kan penuh terus ya. Jadi memang sekalian mungkin mereka lebih tahu strategi marketingnya gimana, tapi yang pasti memang karena komunitas orang Batak banyak di sana, jadi kembalilah kami ke Medan. Gitu. Padahal sih alasan aja kita pengen makan durian lucok. Kalau di sini udah mahal, di sana mungkin lebih. Iya, ada langsung kan di Ucoknya. Nah, Mama Domo aku menanya nih sebelum ya ini mungkin pertanyaan yang semua orang pasti nanya lah ya. Gimana kok bisa terlibat di sini? Gimana gitu perasaannya sampai bisa terlibat di film ini tuh gimana? Jujur aja Mbak Ami, aku tuh udah nggak punya kata-kata lain selain aku seneng banget, bahagia banget. Jadi sedikit flashback, kenapa aku juga akhirnya seneng banget. Mungkin di beberapa media teman-teman juga sempat baca ketika aku ditanya kenapa mau terima film ini. Awalnya tuh adalah justru aku punya pertanyaan terhadap dunia perfilman ini. Kenapa setiap ada film berlatar belakang budaya Batak, aku nggak pernah diajak? Aku sampai sedih banget. Kurang namanya, kurang apa gabean apa ya? Aku kurang Batak apa lagi? Nah, udah gabean, muka udah Batak dong, muka nggak Inggris kan, Jakarta.
tapi bisa lah kayaknya ya, biar kata cuma 1-2 scene, aku berpikirnya seperti itu. Tapi nggak pernah diajakin gitu kan. Nah sampai akhirnya ketika satu hari di akhir tahun 2019 BNEDM, Kak aku mau ketemu, mau ngobrol. Aku pikir ada apa ya. Akhirnya kita ketemu, dia dateng, ngobrol basa-basi dulu sebentar, terus dia langsung straight to the point, aku mau bikin film nih tentang keluarga Batak, terus syutingnya di tanah Batak, yang main orang-orang Batak, sebisa mungkin juga krunya, yang pegang pos-pos tertentu itu, aku mau carinya orang Batak, walaupun dia tahu nggak mungkin semuanya Batak ya. Aku langsung, oke, Bene, aku mau, gitu loh. Aku tanpa berpikir panjang lagi, dia cuma jelasin sinopsisnya, ceritanya tentang gini, kakak jadi mama, nggak apa-apa banget, aku bilang, justru menurut aku ini sebuah tantangan buat aku gitu kan. Gak apa-apa Ben, aku mau. Ya udah, akhirnya aku bilang langsung iya gitu loh. Dan ternyata kalau melihat proses dari mulai reading, proses kita berkenalan, berkumpul sampai proses syuting dan sekarang tuh semua juga merasakan apa ya? Semua kan bekerja dengan hati ya kayaknya ya, bukan kayaknya, semua bekerja dengan hati. Jadi kan hasilnya, dan kita nggak menduga hasilnya seperti ini. Jadi kalau buat mungkin Benny juga kemarin ngomong buat Bene dan buat kita semua cast dan kru tuh nggak pernah membayangkan hasilnya seperti ini kan. Yang kita tahu kita hanya happy banget mengerjakan film ini, dan film ini menurut kita ceritanya bagus, jadi apapun hasilnya di luar ekspektasi kita, dan kita juga nggak mau berekspektasi kebanyakan. Tapi ternyata sekarang hasilnya seperti ini ya, yaitu grateful-nya, bahagianya udah di beyond words lah gitu kayaknya. Udah kayak nggak ada kata-kata yang bisa mengekspresikan. Aku tuh happy banget gitu. Jadi ternyata selama ini pertanyaan aku, kenapa sih gue nggak pernah diajak gitu ya? Mungkin kata yang Maha Kuasa, tunggu, gua kasih lo yang terbaik, gua kasih lo yang terbaik gitu kali. Aduh, gua sampai merinding sendiri nih. Saya juga merinding tuh barusan tuh. Segala sesuatu indah pada waktunya. Iya, baru saya mau ngomong itu indah pada waktunya. Ikut-ikutan aja untuk saya ngomong duluan. Ngeklaim aja nih Mbak Ami. Betul, dari Bang Bene itu meminta karakter Mama Domo itu sebenarnya di usia berapa sih ketika Panggabean? Soalnya kalau ngelihat umurnya Katika kan sebenarnya ya awet muda ya, masih gitu. muda. Jadi kakaknya Sarma itu kan cocok gitu ya. Nah itu dia tuh. Macam Bang Bene kayak kenapa nge-casting Mama Domonya ini Kakak Tika, kan dari Sarma bisa ini gitu. Jadi sebenarnya Bang Bene minta berapa, minta usia berapa, dan Katika itu ini flexingnya apa ya, berusaha untuk menyamakan umurnya di umur berapa gitu. Oke, jadi ini juga lucu nih Mas Saska. Jadi begitu Bene datang, terus dia gini, maaf ya kakak, aku jadiin mama umurnya tuh sekitar 54 sampai 55. Dia gitu. Maaf ya kak, aku tahu sih kakak umurnya masih jauh, dia bilang gitu. Masih 17 tahun ya kak ya. Terus dia gitu, tapi kakak jadi mama yang umurnya segitu. Terus gue cuma ketawa, aku cuma senyum. Itu akhir tahun 2019 ya. Ben, kamu tahu nggak umur aku berapa? Berapa kak? Maaf ya kak, kalau gitu. Umur aku 49 tahun. Hah? Dia gitu. Hah? Berarti nggak jauh dong dari karakter yang mau aku berikan ke kakak. Iyalah, aku tuh udah tua Ben. Aku bilang gitu, yang bener kak. Dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya sebenarnya itu kan aku umurnya 49 ya. Tapi ketika syuting ini umur aku udah 51 karena kan tertunda 2 tahun ya. Terus dia gitu, yang Bene mau tuh sekitar 54-55 lah si Mama Domo ini. Jadi kalau secara umur sebenarnya memang sudah pas, udah mendekati lah gitu loh sebenarnya. Tapi mungkin kalau secara looks, terus akhirnya Bene ngomong gini, kalau emang sih kakak looksnya masih terlihat mulai, itu kata dia ya, bukan kata aku ya. Iya, kata kami juga kok Mbak. Kata kami juga ngakui kok. Kita lebih ke robotik kok daripada Bang Bene kok. Jadi aku bilang, iya Ben, pokoknya dengan permintaan Bene itu aku siap untuk dirubah secara looks, terserah Bene. Mau dibikin tua, mau dibikin ubanan, kerut di sana sini, harus menghitamkan kulit, pokoknya dibikin seemak-emak di kampung sekalipun, aku ready. Silakan, aku bilang gitu, karena ini bagian dari tanggung jawab gitu ya.
Tapi karena mundur 2 tahun kan dengan sendirinya kerut-kerut juga muncul dong gitu kan. Dengan alaminya kerut-kerut udah ada. Jadi Cantika sebagai head of make up itu juga dia tinggal banyak menambahkan sih. Pokoknya secara warna kulit terus dia gitu di beberapa tempat yang dibikin lebih hitam gitu supaya terlihat sekali ibu-ibu tua di kampung gitu loh. Nah itu secara looks Mas Aska. Nah kalau secara perannya tentunya Bene dan juga Bang Wendy dalam hal ini banyak sekali membantu aku untuk bisa mendapatkan karakter Mak Domo yang Bene inginkan gitu loh. Salah satunya adalah dengan, nah ini udah sampai situ ya, belum yang ngobrolnya ya. Tapi kurang lebih gitu tadi ngomongin soal flexing itu. Suara aku tuh begini banget. Suara aku tuh masih menurut Bene dan Bang Wendy itu suara aku masih kayak anak muda gitu kan. Yes, betul. Jadi nggak terlalu ibu-ibu gitu loh. Dan itu juga aku rasakan. Jadi pada satu hari tuh kita gini, udah reading berhari-hari gitu kan, masih nyari nih gimana ya. Terus aku juga mungkin masih personality-nya tuh masih yang Tika Panggabean gitu, yang kadang-kadang anakku gitu. Nggak gitu dong, masa sih gitu. Mama udah sembuh. Terus aku sampai diketawain sama Bang Wendy. Masa gitu? Nggak gitu dong. Masa mama udah sembuh gitu. Biasa aja gitu. Ya mama udah sembuh gitu kan. Satu hari aku bilang, apalagi nanti persoalannya ada di scene yang marah itu kan. Ben, suara gue kok cempreng banget ya Ben gitu kan. Iya Ma, aku juga ngerasanya suara mama tuh terlalu anak muda. Terus sama Bang Wendy diajarin suaranya dibedahin. Terus Bang Wendy juga bilang, itu kuncinya. Dari kemarin kita reading, rasanya Tika belum dapat tuh karena masalah di suara salah satunya. Turunin dikit, terus diajarin, Bang Wendy gitu kan, ayo latihan ya nanti di rumah ya. Terus dia gitu, latihan pernafasan. Terus ingat selalu suaranya tone-nya masih rendah. Oh gitu ya Bang. Ya udah akhirnya itu salah satunya dibimbing dan ditolongin sama diarahkan oleh Bene dan kemudian diberikan beberapa tips sama Pak Wendy gitu loh. Akhirnya dapet tuh. Jadi memang Mama ngomongnya harus yang tone-nya rendah gitu loh supaya jelas sekali perbedaannya antara Tika dengan Mak Domo ataupun jadi kalau suaranya rendah kan jadi lebih masuk ya ke karakter si Mak Domonya ini gitu. Betul. Ini menarik karena dalam arti ternyata itu ketika itu harus belajar pengolahan suara kita ngomong ya. Sempat kelepasan nggak? Oh sempat, pasti ada masanya kok kelepasan. Jadi kalau kelepasan biasanya Bene nanti akan Mak, suara Mak gitu. Nanti dia dari monitor dia akan gitu Mak, suara. Jadi kadang-kadang tuh aku yang lepas tidak saja hanya suara, tone suara, gesture tubuh juga kadang-kadang Mak, ibu-ibu di kampung nggak gitu Mak. Jadi waktu adegan ada nyium anaknya lagi tidur tuh, terus kayak aku nggak sengaja ngebasahin bibir, yang maksudnya bukan yang nggak gitu, cuma maksudnya Mak nggak usah ngebasahin bibir, nggak cocok Mak gitu. Oh iya gitu. Terus misalnya Mak kalau terus yang ada bagian yang aku begadang tuh tidur kakinya gitu. Kalau ibu-ibu tidurnya nggak begitu Mak, kakinya nggak gitu. Jadi emang ya itu karena bagian dari tugasnya Bene selalu ngingetin soal tone, soal gesture, karena ya itu tadi mungkin karena di luar film ini kan aku masih project pop, masih bergaul dengan anak-anak muda juga. Gitu. Dan satu lagi kemarin aku sempat dengar juga obrolan sama Bene soal logat dialek. Gitu. Itu tuh yang paling susah sebenarnya juga. Susah ya. Itu ada belajar dalam jangka waktu tertentu gak tuh, Katika? Jadi enggak, justru bener waktu kita sempit sekali untuk mempelajari itu. Seperti layaknya orang Batak di kampung. Jadi Bene memberikan beberapa referensi. Nah, sebenarnya referensi yang paling otentik itu adalah Bene sendiri menurut aku, karena dia putra daerah ya. Satu lagi adalah Obama. Obama tuh bapak-bapak yang di Lapo. Itu otentik. Itu otentik sekali logat Bataknya. Mereka orang-orang yang sehari-hari walaupun tinggal di Jakarta masih berbahasa Batak, jadi harusnya ngomong bahasa Indonesianya ya seperti itu. Tapi memang di sini ada perbedaan antara logat Batak asli di kampung sama logat Medan, gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada beberapa orang yang kok dia logatnya begitu ya, gitu loh.
Karena itu di kampung dan Bene sendiri mengarahkan, mak, bukan Medan ya, mak. Ini logat yang ada di kampung. Kayak susunan katanya juga berbeda. Kayak contohnya ngomong kau. Aku tuh bolak-balik ngomong kau lah gitu. Mak, bukan we. Penekanan. Kau. Gitu ya. Kau. Kau. Nyalapo aja yang ada di pikiran kau. Gitu. Kau gitu ya. Gimana gitu? Kau. Bukan kau, bukan kok. Kadang-kadang kan orang Medan. Ya, Kok bilang itu gitu. Apa kau bilang gitu kan? Nggak boleh. Apa kau bilang gitu. Jadi ada unsur U-nya. Jadi itu juga dijagain sama Bene. Walaupun aku akui memang banyak lepasnya. Aku memang lahir dan besar di Jakarta ya. Jadi walaupun aku orang Batak asli, tapi di rumah memang aku berbahasa Indonesia dan dari kecil kita nggak pernah berkomunikasi dalam bahasa Batak. Jadi bahasa Batak akrab di kuping. Tapi nggak jadi bahasa ibu kan, bahasa ibunya tetap Indonesia gitu loh. Jadi memang itu adalah PR paling besar juga buat aku. Jadi kalau biasanya ini aku dibantu banyak juga oleh 4 anak aku. Walaupun 4 anak aku ini memang logatnya juga banyak yang Medan, tapi mereka udah terbiasa tuh dengan ketika harus di switch ke logat di kampung, mereka juga lebih bisa gitu loh. Jadi itu aku juga banyak dibantu. Ya, kalau sesuai dengan yang teman-teman lihat, mungkin ada beberapa tempat yang aku miss, ya gitu deh. Aku juga jadi nggak enak sama Bene, tapi ya udah deh mak, gitu. Kita sebagai orang tanda kutip orang awam nih, kita sih kayaknya nggak notice seperti itu sih. Tapi kayaknya kalau misalnya bisa mengulang waktu, rasanya waktu itu aku pengen, Ben, gue pergi dulu ya ke kampung seminggu aja. Perhatiin orang-orang itu ngomong seperti apa. Kayaknya hasilnya akan jadi lebih mantep lah gitu. Walaupun harus tinggal seminggu di sana ya. Cuma bener, Bene juga kayaknya rasanya kemarin sempat bilang ya, ini masalah waktu sebenarnya kan. Waktu kita untuk bereksplorasi tentang logat ini emang tidak terlalu banyak. Dan dari beberapa referensi yang Bene kasih, aku dengerin berulang-ulang, oh ya kayak gini. Jadi aku udah ngerasa, aku ngerasa oh kayak gini gitu. Dan di beberapa tempat kalau memang betul-betul melenceng, Bene pasti akan ngarahin lagi. Menarik. Kalau selain bahasa ya kan, Mbak Tika belum menjadi ibu nih ya. Tapi di sini kan harus menjadi ibu 4 anak. Itu tantangannya gimana? Ibu 4 anak yang sudah besar-besar. Iya, yang sudah besar-besar dan keras kepala semua kan ceritanya. Nah itu gimana itu? Iya. Jadi itu juga pas dikasih tahu ini anaknya nanti Boris Bokir, Gita Bebita, Lolo dan Jega. Terus gue bilang, Ben, lu nanti nggak takut dimarahin orang-orang ya, dibilang kamu tuh itu juga pernah di awal-awal pertemuan dengan Bene, aku sempat ngomong, Ben, kamu yakin memilih aku? Karena mungkin ya itu tadi looks, walaupun beda umur aku dengan anak-anak aku di film ini cukup jauh. Tapi mungkin orang melihatnya kita berada di profesi yang hampir sama gitu kan. Terus kalau misalnya Bene merasa bahwa ada orang-orang lain yang lebih pantas, silakan ya Ben, jangan cuma gara-gara Bene udah ngomong ke aku terus nggak enak. Pokoknya for the sake of the movie, bukan karena kamu nggak enak gitu loh. Kalau aku harus di audisi dulu juga silahkan gitu kan. Termasuk juga pemikiran aku tentang karena aku belum jadi ibu itu buat Mbak Ami. Tapi aku kemudian belajar banyak sekali aktor-aktor kita dan aktor pada umumnya, dia diberikan peran yang sebenarnya dia tidak mengalami. Tapi itu bagian dari profesionalismenya mereka. Jadi aku berusaha lah mempelajari itu gitu kan. Dan ketika jadi mama nih ya, ada 2 orang aktor Indonesia yang ada dalam pikiran aku. Begitu aku baca. Satu Cut Mini, ketika dia jadi Atirah gitu. Dan untuk scene marah-marah itu aku terpikirnya adalah Marissa Anita ketika dia marah di Ali dan Ratu-Ratu Queens. Jadi itu tuh jadi aku tuh gini, what will Cut Mini dan Marissa Anita will do kalau dia dapat peran Mama Domu gitu. Tapi kan aku nggak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi itu aku hanya berpikir, oh ya, Cut Mini tuh begitu sempurna ya main di Atirah ya. Oke. Terus aku bukan meniru tapi terinspirasi aja gitu. Nah kemudian ketika anak-anak ini dipertemukan, aku udah bilang dari awal begitu bertemu,
sejak hari pertama kita ketemu aku cuma bilang kalian udah jadi anak-anak aku ya, aku bilang gitu. Aku nggak akan nganggep Jegel, Boris, Gita dan Lolo itu teman-teman aku lagi. Buat aku kalian anak-anak aku. Jadi aku berusaha untuk menanamkan di dalam hati dan pikiran aku, ini 4 anak ini yang betul-betul anak-anak aku. Aku memang belum punya anak, nah kebetulan aku punya 3 keponakan yang umurnya range-nya seperti mereka. Kebetulan keponakan aku ini, keponakan kandung aku ini sudah yatim piatu. Jadi otomatis mereka kan jadi anak-anak aku ya. Jadi aku sambil berhayal aja gitu, kalau misalnya kebetulan nama keponakan aku ada Abi, ada Andrew. Kalau Andrew jadi Domu tuh gimana ya? Atau juga terus pendalaman karakter aku, kalau ini Mami, kebetulan Mami aku tuh anaknya 4, bedanya 2 laki 2 perempuan. Kalau Mami yang ngadepin kayak gini tuh kayak apa ya? Aku sedikit-sedikit mengamatinya, Mama aku, Mami aku gitu loh. Ya kurang lebih akhirnya belajarnya seperti itu Mbak Ami. Di samping karena kita banyak juga sesi readingnya, jadi ya gitu akhirnya chemistry-nya perlahan-lahan terbangun. Dan anak-anak ini juga akhirnya udah manggil aku mama. Jadi dan anak-anak ini kan aslinya nakal banget ya. Nakal dalam artian bercandaan. Kalau lagi apa tuh bercandaan, sementara aku yang emang tahu mereka lucu dan gue nggak berusaha untuk ikutan lucu karena takut gak lucu gitu ya. Maksudnya di bercandaan. Jadi aku cuma yang gini, perhatiin Lolo sama Gita bercanda terus nanti kalau Gita dibully sama yang lain gitu, janganlah, jahat kali kalian gitu. Udah merasa dan memainkan peran aku benar-benar sebagai mama ya. Nah, bahkan ketika dari mulai reading gitu, misalnya gitu, kau pulang sama siapa Nang gitu, ada taksimu ya, terus sampai kayak Jegel gitu, Mama pulang naik apa? Naik taksi. Mama pulang sama aku aja lah, janganlah nanti jauh. Enggak lama yang gitu. Jadi udah emang kita set up dari pas reading tuh aku udah ngerasa bahwa oh ini 4 anak ini anak-anakku dan Pak Wendy itu adalah suami aku gitu. Ketika kemarin kebetulan datang ke press screening, itu juga ada mamahnya Kak Tika juga waktu itu katanya hadir. Dan ketika itu dia duduk di belakang aku. Di atas. Oh iya. Duduk di belakang aku. Pada saat itu terlihat Kak Tika tuh kayak emosional itu emang dapet gitu kan. Mungkin ada sebuah pesan yang ingin disampaikan gitu kan ke mamahnya lewat film ini gitu. Nah sebagai Kakak Tika yang memerankan ibu-ibu Batak, apakah mengambil inspirasi dari sosok mamahnya sendiri lalu merefleksikan atau bagaimana, atau ada sisi mamahnya Kak Tika yang dimasukkan ke Mama Domu gitu, ada nggak? Ya, satu emosionalnya karena mungkin yang tadi balik lagi bahwa ternyata akhirnya aku bisa bermain di sebuah film dengan latar belakang Batak. Dan kebetulan dan aku insist dari semua film-film yang aku pernah perankan, mama aku tuh nggak pernah aku ajak ke premier. Tapi untuk film ini aku pengen dia hadir karena dia orang Batak gitu kan. Oke, itu satu, makanya aku agak emosional yang ada mami aku gitu kan. Terus dia gitu sedikit flashback ketika terakhir kita reading final itu semuanya ada, dari Opung, dari bapak-bapak Lapop, Bang Amang Pandita, dan tentunya kita keluarga Pak Domo. Aku spesial mintain ke mama aku, Mam, tolong masakin ikan arsik. Tahu ikan arsik? Ikan arsik itu kan makanan khas Batak ya. Tolong masakin ikan arsik, dan aku boleh bangga sedikit karena mama aku tuh kalau masak ikan arsik tuh enak banget gitu. Sama mama aku dimasakin tuh sampai 2 tampah. Dan waktu kita lagi reading itu, pas makan siang habis sampai ada beberapa kru yang nggak dapat kebagian. Jadi aku merasa bahwa itu bagian dari restu mama aku ya, dia memasakkan ikan itu. Jadi ya itu tadi Mas Aska, ada unsur emosionalnya di situ. Nah yang kedua, apa yang aku ambil dari mama aku, salah satunya kalau aku baca gini, terus aku senyum sendiri gitu loh. Ini kayak nyokap sama bokap gue gitu loh. Emang sebenarnya yang terjadi antara Mak Domu dan Pak Domu tuh kurang lebih, at least di keluarga aku ya, itu terjadi juga gitu loh. Jadi kita suka bercanda gini, ya kalau di keluarga Batak tuh sebenarnya RI satunya tuh di rumah adalah mama kita gitu loh. Tapi di luar, di depan halayak ramai, RI satunya tuh bapak kita gitu loh. Apalagi ada satu scene, ini jadi spoiler nggak ya, nanti enggak lah ya. Nggak apa-apa.
Keterlaluan udah sampai hari ini belum nonton tuh keterlaluan. Dijewer ntar sama Mas Aska. Jadi ada satu scene yang relate banget buat aku, itu adalah ketika pembicaraan aku dan Pak Domu di tempat tidur. Yang gitu, "Ma, jangan marah lah. Ya, kau keluarkan uang sebanyak itu, nggak ngomong dulu sama aku." Nah, itu relate banget. Jadi bokap gue tuh kayaknya di masa hidupnya dia tuh yang kalau di acara adat keluarga kayaknya oke, iya sayang gini. Tapi nyokap gue kan nggak diajakin ngobrol ya, karena di depan halayak ramai. Jadi nyokap gue cuma bisa apa nih itu udah sampai rumah disikat. Kau gitu kan. Kau jangan sembarangan dong gini. Kau bilang lah nanti datang ke rumah gini. Ngomong dulu lah gitu. Jadi aku tuh begitu baca naskahnya, gue ini nyokap banget, ini mami banget gitu loh. Terus karakter Mak Domu yang selalu yang kesannya di depan semua orang tuh yang ya deh gimana suaminya tuh kayak mama aku, karena memang mungkin tidak hanya di Batak ya, tapi di keluarga lain ya, kalau istri ada baiknya di depan halayak ramai yang kayak mendukung suaminya lah ya. Manut gitu. Begitu sampai di rumah mau Ajar. ada pertengkaran ada perang dunia, mau urusan di rumah ya gitu loh. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi aku ada 1-2 yang aku serap dari mama aku. Oh ya, mami aku begini. Walaupun dalam kenyataannya mami aku tuh kalau dilihat-lihat dia jauh lebih tegas dibandingin papi aku. Jadi dia lebih ke Pak Domu. Jadi yang lebih ke maksudnya terhadap anak-anak ya, yang lebih disiplin, lebih galak segala macam itu sebenarnya ibu aku dibandingin bapak aku. Tapi hubungan antara bapak dan suami dan istri tuh kurang lebih kayak Pak Domu dan Mak Domu gitu. Jadi nanti bisa kita gini aja mah gitu. Bapak aku tuh suka jahil juga, suka timbul ide-ide yang aneh gitu loh, ide-ide yang kayak Pak Domu lah gitu. Iya. Nah, kira-kira sudah pikirnya kreatifnya terlalu. Bener. Jadi terus nanti mami aku yang apalagi kalau udah di hadapan orang banyak kan nggak mungkin dong dia menentang suaminya ya gitu. Jadi dia coba jadi banyak taktik ya, banyak taktik micro expression yang kayak yang gitu. Terus nanti heran si papi deh, bilang dulu sama mami gitu kan. Kita anak-anaknya cuma yang gitu. No wonder pas nonton itu maminya Mbak Tika tuh ketawa-ketawa kan, beliau di belakang aku kan, jadi aku suka ketawa-ketawa gitu. Iya. Sampai bingung siapa yang ketawa gitu ya. Iya kan, aku ya oke. Kayak gitu. Misalnya papi aku tuh misalnya jalan-jalan sendiri gitu ya, terus dia ke mall, terus di mall tuh kan suka ada yang nawar-nawarin apa-apa, terus dia main beli-beli aja gitu, nggak konfirmasi dulu ke mami. Tahu-tahu barangnya nyampe di rumah. Aku inget banget tuh ada satu kejadian. Terus, loh ini barang apa Pap? Iya tadi aku beli. Kau kok nggak bilang dulu? Ya udahlah percuma aku bilang, kau pasti nggak kasih. Ya udah biar aja, kalau barang udah datang mau gimana? Pak Domu banget kan? Kalau aku bilang pun kau nggak akan setuju. Ya udah gitu loh. Jadi gue tuh kayak bagian itu aku tuh kayak anjir, gue relate. Respect. Saya sebagai suami nanti diam Mas aja deh. Mas Setiawan juga gini nih ya Mas suami istri. Saya sebagai suami diam aja deh daripada kena ntar kalau istri saya minta maaf daripada minta izin ya. Betul. Itu dia para lelaki itu. Saya nggak ngomong ya. Saya nggak ngomong ya sayangnya. Biasanya begitu. langsung dialihkan Ci. Iya, tapi ini benar sih ini sangat kerennya itu film ini, karena tadi itu relate sekali, dalam arti bukan hanya dengan suku Batak aja ya, dalam arti relate untuk semua suku, bahkan istilahnya yang maaf kata ini kan ada humor yang mengenai agama, tapi itu kita relate semua tuh, ada semuanya. Saya jaga di depan, saya pemuka agama, jangan kelihatan baik-baik. Nah itu relate, dan ini yang membuat film ini bagus. Tapi waktu itu sempat saya tulis juga, kalau Kak Tika itu sempat tahu, saya ini sampai sekarang sih saya akan ngomong nih, saya ini takjub sekali dengan Kak Tika itu, di mana itu mikro ekspresinya itu wow, dan arti bisa gini, bisa berkata-kata dengan tatapan mata, bisa berkata-kata dengan
kerutan-kerutan wajah, dalam arti bukan kerutan yang tua ya, maksudnya kayak misalnya lagi mikir mengkulit gitu. Maksud Kalau saya itu juga nggak apa-apa kok Mas. nggak, soalnya saya juga lagi Iya, ini iya, nih, iya. lagi overthinking karena waduh kok kerutan saya banyak. Nggak bercanda. Nah, tapi maksud saya justru dalam arti saya benar-benar sangat memuji sekali Kartika ini. Dalam arti tadi itu mikro ekspresinya itu sampai bahasa tubuhnya pas waktu nahan-nahan, aduh ya, kau harus cool pas anaknya datang, bahasa tubuhnya, kegelisahannya aja tuh, dalam arti kita bisa lihat itu dengan bahasa gerakan-gerakan mikro itu wow. Ya benar gak? Setuju gak? Betul. Dari apa mukanya tuh harusnya marah tapi kan senang anaknya datang itu kan kelihatan banget ya. Marah-marah senang gimana tuh? Kalau saya marah-marah mau senang belaga marah itu jadi kembang kempis. Soalnya di belakang Pak Domo udah bilang nggak boleh ketawa, nggak boleh itu kan, Pak Domo di belakang udah jagain soalnya. Iya. Iya, pertama makasih banget. Aku juga nggak nyangka kalau misalnya beberapa scene yang mikro ekspresi itu kemudian jadi perhatian dari penonton ya. Yang pasti sih mungkin selain aku memang udah bertugas harus mendalami peran itu dan situasinya dan kondisinya, aku pikir juga kudosnya untuk Bene ya sebagai sutradara yang terus mengingatkan. Jadi setiap kan dalam sebuah adegan tuh kita pasti ngambil beberapa kali shot ya, banyak ya. Ada yang kalau master aja mungkin kita bisa ambil sekali, atau kadang-kadang kita lihat kalau kurang sempurna kita akan ngambil master 2 kali. Lalu habis itu nanti akan ambil shot dari sini, shot dari sana, dan setiap mau pengambilan shot itu Bene selalu ngingetin, khususnya untuk scene yang tadi Mas Setiawan bilang, yang teman-teman, yang anak-anaknya datang gitu. Nah, dan saat itu aku cuma berpikir bahwa menanamkan dalam hati aku ya sesuai dengan ceritanya adalah 6 tahun dengan Gabe dengan Domo nggak ketemu, 4 tahun dengan Gabe, 3 tahun dengan Sahat. Itu aku sempat mikir gini, dan aku sempat nanya sama Ben, kalau gue pikir-pikir, ini anak-anak kan cuma tinggal di tanah Jawa ya, dia nggak tinggal di luar negeri loh. Berarti mereka 6 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun nggak ngerayain Natal sama keluarganya. Itu kok, how come gitu kan, kayaknya kalau bisa sih, sementara maaf dalam kata ART kita aja pasti kekeh minta pulang pas Lebaran. Iya, setahun sekali, betul. Ya kan? Ya oke, terlepas dari itu ada persoalan dengan Pak Domo, tapi kan kok dia nggak pengen sih Natalan sama orang tuanya? Katanya sayang sama ibunya, kok dia nggak mau sih menurunkan egonya untuk kemudian pulang, at least gue ketemu ibu gue dan Natalan gitu. 6 tahun loh, kalau dia tinggal di luar negeri di mana fine lah gitu ya. Tapi kok ini cuma di tanah Jawa. Tapi kalau Bene, ya kalau itu kan obrolan dengan Bene bilang itu kerap terjadi sih Mak, sama seperti aku, karena sibuk, karena apa gitu. Tapi kalau dia kasusnya mamanya yang disuruh datang. Nah kalau aku di cerita ini kan not even ke tanah Jawa ya, udah gitu kan dia mau ke tanah Jawa. Kalau kau nggak mau, ke Jawa kita ajak mereka pulang. Tapi lagi-lagi Pak Domo nggak setuju. Ya udah kalau gitu gue aja yang berangkat sendiri. Enggak, kata Pak Domo. Ya gimana, lagi-lagi kan istri ya, mikir juga mungkin harus pulang. Nah jadi aku hanya memikirkan, dan kemudian ada kalimat yang aku cuma rindu sama anak-anakku gitu. Jadi sebenarnya kan aku terus kemudian mikir gini, Mak Domo ini sebenarnya nggak punya agenda apa-apa. Agenda dia tuh cuma satu, dia tuh rindu banget sama anak-anaknya gitu. Karena dia sayang banget sama putra-putranya ini. Jadi tapi karena demi menyelamatkan si rencana yang busuk-busuk sedap itu, rencana yang ngeri-ngeri sedap itu, jadi dia mesti berakting, tapi ternyata itulah seorang ibu ketika harus berhadapan dengan anak-anak yang dia sayangin, kayaknya aktingnya bego deh, kayaknya aktingnya akan jadi jelek deh. Jadi makanya tahan gitu ya. Dan bahkan sebenarnya kalaupun dia mau lebih ekspresif, mungkin kalau ada Pak Domo di situ, udah tapi jangan pakai nangis dong Mak gitu misalnya. Tapi karena nggak ada Pak Domonya, ya dia nggak bisa, yang ada dalam pikiran aku ya inilah saatnya justru gue harus lebih ekspresif ketika suami gue nggak ada nih gitu. Jadi kurang lebih waktu itu yang ada dalam pikiran aku itu sih, anaknya
3 tahun. Yang paling aku nggak masuk akal adalah, masa lu nggak mau sih pulang sebentar hanya untuk ngerayain Natal? Jadi begini loh Kak. Kangen nih sama ibunya nih. Jadi begini loh Kak. Itu Kakak bandingin luar negeri sama tanah Jawa ke Medan istilahnya. Ini ada loh dari Serpong ke Jakarta. No, bukan Serpong. Gue jawab nih, bukan Serpong. Jadi gini, itu scene yang pas Mama Domu bilang, aku tuh cuma rindu sama anak-anakku. Itu aku mewek semewek-meweknya. Karena apa? Karena aku 3 tahun gak pulang dari Kupang. Lebaran, aku gak lebaran, Mbak. Mbak Ani, orang tua di mana emang? Orang tua aku di Bekasi, aku di Kupang. Orang tua aku di Bekasi, aku di Kupang. itu aku mewek semewek-meweknya. Itu soalnya sama kayak kata mamaku gitu, kalau lebaran gak pulang, aku tuh cuma rindu sama kamu. Oh my God. Gila dah. Emang jahat si Bene itu ya. Jahat banget tuh si Bene. Kemarin kita udah minta pertanggungjawaban kok. Iya, benar. Nah, udah gitu aku juga membayangkan ibu aku ya. Jadi aku tuh kan sama abang aku yang nomor 2 tuh sekolahnya di Bandung gitu loh. Jadi di awal-awal aku pindah ke Bandung untuk kuliah, kan masih excited tuh, lepas dari kandang gitu ya, dari rumah apa gitu kan. Nah, kayak terus ibu aku nanya, kok nggak pulang-pulang nak? Bentar lah Mam, aku kan harus adaptasi di sini, gini. Aku masih nyari-nyari nih kalau mau naik kendaraan apa lah gitu Alsa. Nah jadi kenapa sih Mam gitu? Tapi dalam hal ini nggak cuma ibu aku, tapi bapak aku juga. Ya rindulah kami, nggak pulang kau gitu kan. Ya ini kuliahnya lagi penuh, tapi memang betul di awal-awal tahun itu, kalau di tahun-tahun pertama kuliah kan SKS-nya masih banyak ya, gitu. Jadi memang sampai Sabtu tuh masih kuliah gitu. Jadi akhirnya aku juga berusaha mengingat-ingat bagaimana ketika aku kuliah di Bandung dan gak mau pulang-pulang gitu ya. Atau ketika abang aku 2 orang ini sudah menikah dan keluar dari rumah, terus kadang-kadang mama aku gini, kok udah lama ya si abang aku, kebetulan namanya Naldo, kok udah lama ya si Naldo gak datang? Coba dong, suruh dong datang ke sini. Masa udah lama gak nengokin papi mami? Yang gitu-gitu. Jadi aku kayak berusaha menyerap itu semua gitu loh kotak aku. Oh iya, jadi itu dulu yang dirasain si mami ya gitu. Ya, bicara tentang film yang tadi dibilang jahat ya, emang Bang Benedion tuh harusnya ketika ngomong 1 juta telah, itu 1 juta penonton telah tertipu dengan cover ngeri-ngeri sedap gitu. Betul. Karena emang covernya itu kan cerah, senyum semua gitu, tapi setelah di dalamnya itu setelah kita nonton ini kok sakit gitu. Akhirnya seharusnya indoor tapi kenapa banjir semua gitu, harusnya kita ketawa tapi dibuat nangis semua gitu kan. Emang jahat kan Bang Benedion gitu. Dan mengenai karakter yang lumayan bikin tercampur aduk, dan ada scene yang memang ikonik dan menurutku jadi salah satu scene terfavorit atau terbaik saat ini, yaitu long take ketika di ruang tamu kemudian keluar ke pinggir Danau Toba ya, itu di pelatarannya itu sungguh-sungguh scene yang sangat indah, scene yang bikin emosional. Iya, mungkin air mata turun, mulut mangap, itu kayak bingung, nggak bisa ngomong apa-apa gitu, nggak ada ekspresi, tapi kayak sakit banget gitu, ditusuk banyak gitu. Tadi juga bilang ketika ada beberapa long take yang pakai master, yang pakai banyak percobaan kamera-kamera lain untuk stok gitu, itu gimana cara pengalamannya dah? Pengen tahu pengalaman ketika long take itu gimana gitu. Sangat rusak gitu. Sejujurnya emang long take scene ini atau yang kemudian disebut banyak orang adalah golden scene ya. Ini kan pada saat pecah semuanya gitu ya. Jadi dari kita mulai reading pun Bene sudah memberitahu kondisinya gitu kan. Dan satu-satunya adegan yang betul-betul kita simulasikan seperti halnya di film itu adalah scene ini. Jadi kalau scene yang lain simulasi juga, tapi kayak misalnya di ruang reading ini meja ini. Nah kalau ini benar-benar jadi di tempat kita reading, which is itu adalah kantornya Imaginary, ada lapangan parkir, emang dibikin tuh blockingan yang kurang lebih nanti begini nih di sana gitu.
Jadi memang di scene ini Bene cukup serius sekali, termasuk juga Bang Padri Nadeak ya sebagai DOP-nya gitu. Nah, dari awal kita hari itu, jadi kalau misalnya ini aku gambarin keseharian kita syuting itu, ketika kita sampai di lokasi, apalagi kita harus make up dulu, terus kita ganti baju, itu pasti kita akan pasang lagunya yang kenceng-kenceng, terus Lolo joget-joget, kita dan Jegel nyanyi-nyanyi, Bapak juga ikutan joget-joget ya suamiku itu. Jadi penuh canda dan tawa lah kurang lebih gitu kalau di pagi hari. Jadi kita biar tambah semangat. Nyampe di lokasi, Bene dikerjain, Bene diganggu-gangguin sama teman-temannya sendiri gitu kan. Nah, tapi hari itu memang kayak semua orang termasuk kru sudah kayak menyiapkan hati dan pikirannya untuk tidak terlalu berulah banyak gitu loh. Jadi aku nyampe duluan di tempat make up, aku juga nggak banyak bicara dan semua kru wardrobe, kru make up, unit semua juga kayak tahu nih hari ini scene-nya cukup sulit, cukup berat. Jadi mereka juga tidak banyak mengganggu gitu loh. Kayak jadi udah dari awal tuh udah begitu Mas Aska. Nah kemudian satu persatu tuh datang, nanti ada Gita datang, terus udah gitu Lolo datang, Jegel dan Boris, dan semua berada di mengkondisikan dirinya tuh bahwa hari ini adalah hari yang suram gitu loh, yang hari yang sedih gitu, supaya emosinya tuh terjaga dari awal. Nah yang biasanya banyak bercanda-bercanda gitu, enggak. Aku udah nggak mau ngelihat muka anak-anakku, nggak mau. Bukannya apa-apa, kalau ngelihat muka mereka suka pengen ketawa. Ya udah. Akhirnya di meja makan tuh ya udah aku diem gitu sambil ingat adegannya seperti apa, terus udah gitu sambil kemudian untuk menimbulkan mendramatisir diri sendiri, aku ingat hal-hal yang kira-kira apa yang membuat aku bisa nelongso, bikin sedih, bikin nangis di samping memang ceritanya sendiri ya. Salah satunya ingat bapak aku. Aku tuh kalau udah ingat bapak aku udah, kalau kata bahasa Sundanya tuh cirambai, pasti cirambai gitu kan. Terus tapi ada relasinya juga, korelasi. Aku membayangkan aja kalau Pak Domu itu bapak aku, terus dikonfront sama istrinya dan anak-anaknya. Kan aku tuh sayang banget sebenarnya sama bapak aku ya. Kayak nggak tega gitu loh. Tapi di sisi lain kondisi ini memang harus, kalau di film ini kondisi ini harus terkuak karena sudah terlalu banyak yang dipendam oleh anggota keluarga ini gitu loh. Jadi singkat cerita, memang dari pagi itu kita semua sudah seperti memurungkan diri. Gita juga gitu tuh, apalagi Gita kan scene pecahnya di dia ya. Jadi dia udah dengerin. Dia juga sama tuh, ingatnya bapaknya. Nah, lucunya ada satu kesamaan aku sama Gita. Jadi kan kalau misalnya Mas Aska, Mas Tewan, dan Mbak Ami lihat di postingan Ngeri-Ngeri Sedap, Gita bercerita kan tentang behind the scene, scene 7678 ini. Dia bilang dia berdoa, dia telepon ibunya, dia minta didoakan, terus dia bicara dengan ayahnya. Lucunya itu juga yang aku lakukan. Jadi aku tuh pagi-pagi bangun jam 5 pagi, terus aku khusus WA ibu aku, karena aku tahu ibu aku belum bangun ya, aku gak mau ganggu, cuma gini, Mam, hari ini scene aku susah sekali, hari ini scene-nya penting sekali, ini aku sampai bergetar suara, jadi kayak inget itu, jadi kayak pengen aduh maaf. Dan itu tuh susah banget ya Mam, terus dan ini harus bener gitu loh. Jadi Mami please, nanti kalau Mami bangun, Mami berdoa, tolong boleh ambil waktu untuk doakan scene ini ya Mam. Tidak cuma aku, tapi juga teman-teman aku, Cuaca, terus Bene, terus semuanya deh, KSN kru. Boleh ya Mam, tolong doakan ya, aku bilang gitu. Ya udah, terus pas udah di lokasi syuting ternyata mama aku udah bangun, dia jawab, iya nak, Mami selalu doakan. Jadi memang kondisinya udah begitu dari awal. Nah, ketika sudah masuk ke take, kita tentunya latihan dulu gitu loh. Latihan, blocking, dan sebagainya beberapa kali. Nah, ketika take pertama kali itu sebenarnya sukses. Tapi aku kurang tahu, mungkin ada teknis ya, ada masalah teknis, jadi mesti diulang lagi. Tapi take pertama itu aja udah bagus, jadi setiap habis take, Bene dan Bang Ucok, Bang Padri Nadeak itu akan masuk dan melukin kita satu-satu. Terima kasih ya, terima kasih, bagus banget. Tapi maaf, boleh ulang sekali lagi? Oh boleh, pokoknya kita siap aja gitu kan.
Nah, tapi ketika habis take, yang biasanya kita ngumpul ketawa-ketawa enggak, bubar. Emang sih anak-anak aku dan bapak ke depan, tapi itu juga yang biasanya ribut, bercanda, mereka diem di depan. Sementara aku pergi ke belakang rumah. Aku diem aja di sana, terus diem. Takut emosi Berubah. moodnya berubah gitu ya. Jadi aku cuma ngeliatin ke danau aja gitu loh. Terus dia gitu berusaha untuk tetap di on track gitu loh dengan scene itu. Dan kemudian karena long take, untungnya kan jadi nggak ada nggak ada close up, nggak ada apa gitu kan. Semuanya harus berjalan ya. Tapi itu setiap kita syuting ya udah mulai lagi di meja makan diem lagi semuanya. Oke, udah semuanya udah siap dan Bene dan Bang Padri juga selalu memberi oke, cast. Kalau udah siap bilang ya. Kalau kira-kira belum siap nggak apa-apa, siapin dulu. Jadi kita betul-betul siapin. Itu termasuk juga yang di scene yang aku mau meluk anak-anak aku itu. Bene juga, Mama, kalau udah siap bilang. Gitu. Karena aku juga mesti ngumpulin emosi itu kan. Betul. Oke, terus dahannya, oke Ben, ya take lagi. Kalau nggak salah, Ben cerita nggak ya itu kalau nggak salah ada 12 kali take, tapi yang sempurna tuh 3 rasanya. 12 kali take Mas Aska. Tapi kenapa 12? Karena kebanyakan teknis, ada juga yang belibet ngomongnya gitu kan. Iya. Terus karena ya kalau satu salah semua harus diulang dari awal kan. Betul. Oh, betul. Jadi yang aku rasain, yang bisa aku rasain waktu itu tuh yang ini pertama kali aku dapat peran seperti itu ya. Jujur berat tapi juga seneng karena dikasih kesempatan gitu loh. Jadi aku rasain sama yang dirasain oleh Gita dan teman-teman yang lain. Kita mau bikin scene ini menjadi scene yang bagus gitu loh. Semua scene harus bagus. Tapi karena di sini pecahnya, jadi aku rasa kita punya pikiran dan niat yang sama bahwa we want to do our best di scene ini gitu loh. Makanya aku melihat semuanya berusaha sepenuh hati gitu, tidak saja mendalami perannya tapi juga memberikan yang terbaik, terutama Gita sih sebenarnya. Aku tuh yes. Kalau tiap nonton ini aku hanya gini yang Gita. Ya terima kasih atas pokoknya usaha keras dan kayak upaya untuk membuat golden scene itu terbayarkan sampai akhirnya semuanya itu merasakan kayak dilempar ke jurang tapi jurangnya itu jauh banget nggak jatuh-jatuh, jadi rasanya lama banget ini, lama sakitnya lama gitu. Betul, termasuk ketika aku marah tuh ya, aku mungkin ya gitu, aku hanya membayangkan semua orang membayangkan Mak Domu dan Pak Domu tuh sebenarnya pasangan yang harmonis banget, menjadi contoh. Tapi ini bullshit gitu loh semuanya, ya nggak sebenarnya, ya nggak sih? Sebenarnya tuh kita nggak baik-baik saja, baik-baik aja gitu loh Pak, gitu loh, kayak gitu loh. Jadi kurang lebih ambience-nya waktu itu seperti itu dan kadar niatnya, kadar kesungguhannya dari semua cast kayaknya sama ya. Pokoknya golden scene ini harus benar-benar menjadi golden gitu loh kayaknya. Yes. Sangat berkilau, gila. Kan tapi emang bener kan, maksudnya ibu sama bapak itu kan emang rata-rata nggak cuma di keluarga Batak aja, kayaknya di semua keluarga juga gitu kan. Pokoknya di depan orang kita baik-baik aja ya gitu kan. Emang kayak Pak Domu sama ini kan, sama Mama Domu gitu. Nah, ketika menerima film ini gitu ya, harapan apa Mbak Tika sama film ini gitu? Ini kan film Batak pertama Mbak Tika gitu kan. Harapannya apa? Harapannya sih waktu itu film ini mungkin sama ya, harapannya adalah film ini bisa menjadi sesuatu buat perfilman Indonesia, terutama juga bisa men-trigger banyak film-film sejenis dengan latar belakang budaya yang banyak di Indonesia gitu loh, karena kan Indonesia tuh banyak banget kebudayaannya gitu kan. Sangat banyak. Iya. Wow. Jadi bisa memicu sineas-sineas lain untuk kalau dia bisa bikin film Batak, mungkin selama ini gini,
bikin film Batak, lo yakin ada yang nonton nggak gitu kan? Tapi ternyata Bene kemudian memberanikan diri, dan yang lebih gila lagi ada Ko Ernest, Pak Dipa, dan Angga Sasongko yang mau mendukung ya, gitu kan. Nah, mudah-mudahan keberanian ini kemudian bisa menginspirasi sineas lain ataupun mereka-mereka yang bisa mendanai sebuah film untuk udah jangan takut lah bikin film mah, yang penting film itu dari hati, dan yang penting itu merupakan karya yang organik. Ya udah, ayo kita bikin aja, coba. Soal laku nggak laku mah itu udah tangan Tuhan kayaknya gitu ya. Nah itu aku sih harapannya dengan teman-teman di Ngeri Risdap itu. Nah kalau dari sisi filmnya sendiri kan sebenarnya filmnya tuh bicara tentang keluarga. Aku seneng banget sama film keluarga, dan banyak sekali hal-hal yang kemudian ingin disampaikan oleh Bene tanpa bermaksud menggurui, tapi ternyata justru nyampe ke orang-orang. Ya, betul, bahwa fondasi yang paling kuat di dalam kehidupan kita itu sebenarnya keluarga kan. Kita berdatang dari keluarga, dan harusnya kita pulang lagi ke keluarga gitu. Kalau aku melihatnya dari film ini, keluarga itu kan ibarat rumah ya. Kalau rumah secara fisik udah jelek, pasti pengen kita renovasi. Apalagi keluarga sebenarnya, ketika ada banyak luka di sana, ketika ada banyak cacat di sana, harusnya kita lebih punya keinginan untuk ngeberesinnya gitu kan. Soal waktu itu beda-beda setiap keluarga. Ada yang abis nonton film ini kemudian dia bilang dia bisa pelukan sama bapaknya jadi lebih mendengarkan. Tapi ada juga yang abis film ini bapak gue masih tetap kayak begitu tuh, atau justru ibu gue masih kayak gitu. Itu adalah waktu. Tapi saya percaya pesan yang sudah mereka lihat di film ini nggak semuanya akan muap. Pasti ada yang akan tertinggal. Pasti ada hal-hal yang tidak akan sia-sia gitu loh yang nyampe. Jadi kayak begitu gitu loh. Dan kalau akhirnya sekarang jadi banyak yang nonton, aku pikir kalau aku sih sebagai pemain, ya udah main, berikan yang terbaik, hasilnya udah gimana Tuhan aja. Tapi kemudian semesta mendukung lah, katakan begitu ya. Sekarang banyak yang nonton. Sampai kemarin ngobrol sama Jegal gini, iya ya ternyata banyak sekali orang tersentuh karena film ini. Jadi sekarang kita tuh kayak gini, kalau makin banyak yang nonton, bukan masalah hitung-hitungannya udah enggak, karena itu udah bukan bagian kita lagi ya, bagiannya Pak Dipa, Angga gitu ya. Tapi kita pengen film ini banyak ditonton orang, karena ternyata kita makin yakin film ini bagus gitu. Film ini bagus banget, dan ditambah lagi banyak orang yang sudah testimoni bahwa mereka tersentuh sekali karena film ini. Banyak yang berubah tiba-tiba dalam hidup mereka karena film ini. Gitu sih. Banyak yang langsung nelpon ke orang tuanya ini kayaknya. Iya, itu loh. Gitu. Mudah-mudahan begitu. Dan aku pikir kan setiap orang tuh gini, berawal dari anak, kemudian menjadi orang tua. Yes. Anak mereka, kemudian dari anak menjadi orang tua juga. Itu kan udah siklusnya begitu ya. Jadi yang namanya keluarga itu akan tetap ada. Kan nggak ada yang khas keluarga ya. Once family, forever family gitu. Ya, kalau Melo nih, boleh tanya yang rada-rada random nggak sih? Boleh. Mbak Ami juga udah meneteskan air mata. Iya nih, kayaknya makin lama makin ngedown mulu gitu. Soalnya banyak dosa sama orang tua, jadi langsung. Oke, kalau gitu kita naikin lagi sekaligus juga mungkin supaya orang-orang mulai jalan-jalan nggak cuma ke Bali aja. Jalan-jalan ke Bali deh. Setuju, Bali setuju. Aku udah gini. Aku kan suka sama kakak-kakak aku tuh kasih hadiah sama mama ya. Pokoknya setiap tahun tuh kita harus jalan liburan. Biasanya dia, Mam, ke Bali yuk, kemana? Kalau kemarin pertanyaan aku gini, oke, Mami mau ke Bali atau mau ke Bali, G? Iya kan? Pertanyaan itu. Terus mie gomak, gitu-gitu kan. Oh, jadi pengen makan mie gomak kan? Mie gomak. Luar tuh. Nah, itu bridging. Ya, silakan Aska. Ini soalnya dari sebelum Katika datang nih, dia bilang pokoknya gue mau nanya yang ini nih. Nah, silakan Aska. Kita serahkan buat waktu dan tempat saya serahkan kepada Aska. Ya, ngomong-ngomong mie gomak, nah, bridgingnya udah oke ya. Kak Katika sebenarnya bisa masak mie gomak sendiri nggak? Minta resep, ya ampun. Minta resep sama Mama.
Atau Ampun. itu hanya karakter? Hanya karakter Mas Aska asli. Ya mie Hanya bertanya. gomak, ya mie sop, semuanya aku hanya bisa makannya, Mie sop nggak enak. bisa masaknya. Tapi sebenarnya waktu kita pulang ya di Silangit itu ternyata di toko-toko oleh-olehnya tuh ada yang jual mie gomaknya, maksudnya yang mentah, terus ada yang jual bumbunya. Jadi aku beli, tapi terus aku lupa mau masak sampai Jakarta, keburu expired. Iya. Tapi ya kalau nanti misalnya ada rencana mau wawancarai Gita juga ya, Gita itu pinter masak. Dan rasanya Gita bisa masak mie gomak. Nah, sekarang langsung japri aja, langsung DM. Iya. Karena dari kemarin ini Aska ini nanya mie gomak. Oke, nanti Tapi udah coba pernah deh. ngerasain mie gomak? Belum, justru Mie gomak gara-gara saya belum. ini kan kemarin udah disampaikan ke Bang Bene ya, selain merusak mata karena air mata bercucuran, itu juga merusak keadaan perut gitu, karena perutnya udah lapar gitu kan, udah lapar, nangis, jadi lemesnya tuh double, jadi langsung BM Lemes besti. gomak gitu. Iya. Mie gomak tuh rasanya jadi kayak mie gitu, terus sebenarnya dia cuma pakai sesederhana itu sih, dia cuma kuah yang isinya ada labu siam, ada wortel. Kayaknya tuh lebih bumbunya kurang lebih kayak bumbu lontong sayur gitu. Tapi memang tuh jadi istimewa, kadang-kadang dikasih andaliman ya. Andaliman tuh salah satu. Iya kan, tahu ya Mbak Ami ya. Cabe. Bumbu khas Batak lah. Bumbu khasnya Batak. Terus nanti dimakannya tuh cuma pakai telur. Tapi kalau mau ada ditambahin lagi, misalnya teri kacang atau ikan asin yang kayak kerupuk gitu ya, itu sempurna. Sampai sempurna. Gitu. Ketika lihat di layar lebar tuh spaghetti lezat, terus dikasih kuah yang kental gitu. Ya ini, film kenapa sih langsung kayak mukbang ini gede banget, banyak banget gitu. Pakai tangan lagi makannya itu sungguh. Bener. Mie gomak itu sebenarnya harusnya diambilnya pakai tangan gitu loh. Bene tuh kalau nggak salah dia cerita nggak sih, dia bilang kalau dulu pas dia masih tinggal sama orang tuanya pas sekolah, setiap pagi tuh ibunya suka masakin mie gomak itu. Gitu. Ya. Enak sih Mas, aku yakin bentar lagi nih Jogja ada jual mie gomak beneran deh. Iya. Di Jakarta nggak ada ya? Sempat tanya Jakarta nggak ada ya? Jakarta harusnya sekarang udah mulai ada ya. Jadi sebenarnya selama ini ada, tapi kalau kata Bang Ucok tuh cobain di Senen deh, dia bilang gitu. Tidak saja mie gomaknya yang ditemukan, tapi inang-inang mak domunya pun bisa kita temukan. Sekalian ya. Kalau di Senen segalanya bisa ditemukan sih. Inang-inang yang masukin makanan ke tasnya. Sambil buka ojol, cari dah. Cari deh, beneran Mas Aska, beneran cari deh. Kalau mie gomak belum pernah makan, kalau mie sop sering makan saya. Iya, Medan. Mie sop itu kayak soto kan ya sebenarnya ya. Betul. Nah, dia rempah-rempahnya lumayan berasa sih. Itu kalau mie sop Medan sering makan saya, itu salah satu favorit juga sih, enak sih. Nah, cuman saya nggak tahu mie sop yang beneran di Medannya lebih enak juga. Nah, kita kan kayak gitu kan nanti ya. Bener. Ini kan mungkin kan udah disamakan seperti kita punya lidah Jakarta lidah. Iya. Lidahnya udah gitu. Dimodifikasi ya bumbunya ya biar cocok. Coba ada mie sop, ada mie gomak, terus habis itu durian ucok. Tapi waktu ke Danau Toba aku makan mie sop tuh di Danau Toba memang. Waktu sempat ke Danau Toba itu makan mie sop di sana enak. Enak, hangat-hangat kan, terus habis itu mangkoknya. Danau Toba kan dingin kan kalau malam. Sama itu loh di awal-awal scene itu kan yang Bapak makan, masak apa Nang? Ikan tombur Pak. Itu juga tuh ikan tombur. Iya. Itu sambalnya jam berapa sih? Tapi kalau ikan tombur rasanya sih coba cari di itulah aplikasi, ada di biasanya. Lapo-lapo ada sih. Langsung nongkrong ke Lapo nih. Langsung mau tinggal Lapo nih. Lapo lagi 24 jam kayak. Kayak udah tutup semua nih. Lagi-lagi Bene kamu jahat gitu kan. Iya benar.
Tapi ya ini sih bener kan tadi Kak Tika juga sempat apa ngomong bahwa apa budaya Indonesia itu banyak sekali, dalam arti jangan mau kalah dengan istilahnya, maaf kata itu istilahnya ya, film-film luar negeri yang istilahnya dengan berani mereka menampilkan makanan-makanan mereka menampilkan minuman-minuman mereka. Ya kita Iya, punya nih istilahnya punya makanan khas, wah bayangin aja gitu berapa provinsi. iya, Dalam arti masing-masing provinsi ada daerah-daerahnya sendiri. Baik itu dari bahasa pun itu sebenarnya itu kayak bahasa pun dialeknya pun istilahnya bukan hanya bahasanya tapi dialeknya pun bermacam-macam. Nah iya, itu dia yang salah satu yang saya sempat ngomong itu bahwa ini kayaknya emang harus harus saatnya itu putra-putra daerah atau putra-putri daerah itu berani bangkit ya, istilahnya buat, tapi jangan asal wah mumpung si ini nih booming nih jadi kita buat asal-asalan, jangan. iya, Maksudnya iya. buat pakai hati. Nah pakai hati kan otomatis kan orang kan akan nyangkut, dalam arti akan berbicara walaupun mereka bukan dari daerah sana tapi mereka akan nyangkut, dan kita ya tadi itu melihat keindahan, terus habis itu melihat bahasanya, jadi oh iya ya ternyata itu dialek ini nih menarik nih istilahnya kan, dialek ini ternyata itu bukan hanya satu dialek segala macam. Ya. Terus apalagi makanan-makanannya ternyata lebih menghargai nih, berarti jadi lihat-lihat apa ke Gramedia buku resep. Iya, 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 benar. Bener, itu sih Bene tuh sangat berharap itu bisa terjadi sih Mas Setiawan. Jadi dia bilang dia tuh pengen juga film ini seperti layaknya Laskar Pelangi kan. Jadi orang-orang sudah terjadi. itu sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Dari rumah tempat wisata sekarang rumahnya udah mau sampai lo dia ke sana. luar biasa efeknya gede. Dan itu keren. Nah, mengenai efek, film ini berefek apa nih ke Mbak Tika nih, secara pribadi? Ya, kalau efek satu sih yang simpelnya adalah efeknya bahagia. Jadi bahagia tuh dalam artian apa ya? Sama bahagianya ketika aku kayak ngelihat ending dari film ini gitu loh, ketika mereka berkumpul lagi tapi tidak dalam kondisi yang atau adegan yang terlalu berlebihan gitu loh. Jadi bahagianya tuh pas gitu loh, kayak yang itu secara mentalinya ya, maksudnya aku tuh merasa bahagia banget. Aku nggak nyangka bahwa film ini akan mendapat respons banyak ini, dan aku jadi baru sadar, wow, aku tuh dikasih film yang bagus banget loh ini gitu loh. Itu efeknya untuk aku tuh gitu. Nah di sisi lain adalah ini mungkin sedikit klise tapi memang justru ada triggernya. Jadi selama ini aku ngerasa bahwa aku tuh anak bawang banget dalam dunia acting. Sampai sekarang pun aku merasa anak bawang. Jadi kalau baca beberapa review tentang film ini, kalau misalnya ada kritikan, aku lebih langsung masuk ke hati gitu loh. Aduh ini film udah bagus, jangan-jangan jeleknya gara-gara gua gitu loh. Overthinking. Aku lebay. Karena aku ngerasa aku tuh masih harus belajar gitu. Tapi dengan adanya film ini dan aku kayak udah dikasih kesempatan, dikasih film yang bagus, kayaknya aku memang betul-betul udah harus, kalau misalnya nanti ada film-film lagi gitu ya Mas yang menawar, kalau ada udah emang udah bener-bener harus serius. Maksud serius tuh dalam artian belajar lah gitu. Misalnya nih waktu untuk reading tidak banyak atau apa, ya kalau perlu aku menyewa acting coach sendiri paling tidak untuk ngajarin aku bagaimana caranya mendalami karakter ini dengan baik gitu loh. Kan nanti cara aku mendalaminya bisa aku diskusikan lagi dengan sutradaranya, aku ngedalaminnya kayak gini bener gak sih gitu. Kayak jadi gitulah, kayak kalau efeknya ke aku tuh kayak ini justru kayak jadi cambuk, ayo belajar lagi gitu. Karena tadi aku bilang aku selalu ngerasa bahwa aku anak bawang, anak baru di dunia acting. Jadi tiba-tiba dikasih film yang bagus seperti ini tuh kayak blessing banget, dan aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi sih. Kalau aku ngerasanya begitu efeknya ke aku gitu. Justru bikin aku harus ayo belajar lagi dong biar bisa lebih bagus. Jadi cambukan ya, jadi cambukan.
gitu loh. Misalnya tiba-tiba nanti dikasih film Makassar misalnya kayak gitu. Oke, berarti belajar dari kekurangan-kekurangan yang kemarin, logatnya harus benar-benar Makassar nih gitu misalnya, atau harus tahu benar nih karakter dan kebiasaan orang Makassar seperti apa gitu loh. Jadi nggak boleh cuma lihat di permukaan aja gitu loh. Jadi kayak gitu, kayak ada tanggung jawab yang lebih besar sih gitu loh untuk aku supaya lebih berakting lebih baik lagi. Di samping bahagia itu tadi ya. Kalau bahagia udah gini. Bahagia udah. Nah, setelah kemarin kan impian main di film Batak sudah tercapai nih. Jadi sudah tercapai di ikut dalam film Batak. Nah, ada proyek impian lagi nggak setelah jadi mama-mama ini? Apa ya? Belum sih, Mbak Ami. Jujur aja aku tuh kadang-kadang mengalir aja jalan. Klise banget ya. Apa ya? Kayaknya belum ada sih kepikir. Sebenarnya dulu tuh aku pernah berpikir gini, selain film Batak, orang kan jadi gini, sama seperti pikirannya Bene, kenapa dia memberikan ini semua ke teman-temannya, karena dia ingin membuktikan bahwa teman-temannya yang komika ini tuh bukan sekedar lucu-lucuan, tapi bisa acting. Jadi dulu tuh aku sempat berpikir selain film Batak, aku pengen dikasih tantangan tuh jadi misalnya ibu-ibu Jawa atau ibu-ibu yang nerimo, yang gak lucu-lucuan, yang benar-benar deep gitu ya. Ternyata ini Mak Domu pun ada di keinginan aku tuh ada di Mak Domu gitu. Jadi so far sih impian aku tercapai di film ini. Tapi aku masih penasaran juga sih kalau misalnya dikasih tiba-tiba jadi mbah apa ya, ibu-ibu atau mungkin karakter Jawa nih itu yang benar-benar diam terus harus ngomong pakai bahasa Jawa, kromo inggil tuh kayak pengen deh aku. Gitu. Pengen kayak gitu loh. Itu kayak tantangan banget gitu. Tantangan besar ya istilahnya. Atau ya Jawa cuma salah satu contohnya, tapi misalnya itu terjadinya dengan bungkus yang lain juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang kayak memaksa aku untuk lebih banyak, jadi memaksa aku untuk lebih banyak belajar aja gitu. Jadi yang ayo lo belajar. Kayak sebenarnya dulu waktu UPI kasih aku Red Cobex, aku di situ jadi orang Ambon kan. Iya. Ya, dengan makeup ala Ambon juga itu. Iya, benar. Nah, terus tapi kan itu filmnya memang film fun aja ya, film lucu. Tapi itu pun lumayan susah. Nah di situ kayak yang paling susah adalah logatnya ya, berbicara dalam logat Ambon gitu. Tapi kemudian UPI waktu itu memberikan aku seorang acting coach juga untuk melatih aku ngomong gitu. Ya kayak gini-gini, ini kan seru ya kayaknya ya. Sekarang kemarin Ambon, sekarang Batak, terus tiba-tiba besok terus kadang-kadang orang gini, ini Tika jadi pura-puranya jadi kayak orang Sunda aja kan, Tika asalnya dari Bandung gitu. Tapi kan aku ngomong bahasa Sundanya juga kasar banget kan gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba harus yang kromo inggil, yang apa gitu, atau karakter ibu-ibu yang kayaknya manut tapi ternyata psycho, yang gitu-gitu deh. Jangan horor ya, aku nggak mau. Ya pokoknya kita nantikan lah penampilan Katika Panggabean di universe lain ya, sebagai varian-varian lain gitu. Mungkin di film sejarah gitu ya. Iya, betul. Mungkin ada di universe-nya Satria itu ada. Satria yang satu lagi. Satria yang itu. Superhero. Iya benar. Enak kalau kata siapa ya, kata aktor-aktor yang udah lebih senior kan, itu enaknya jadi aktor tuh dia bisa ngerasain jadi siapa aja ya gitu ya. Betul. Bisa jadi ya. Gitu. Waduh, ini keren nih. Kita sampai nggak berasa nih udah jam segini. Aku kebanyakan ngomong ya, maaf ya. Enggak, justru kita seneng nih justru. Waduh, kita seneng. Aku tuh kadang-kadang suka ini deh, suka lebay ya aku ya, diajak ngobrol terus nggak apa-apa, seru dong, seru banget. Justru itu mak kalau ngomong. Sampai batin nggak bisa komentar. Jadi emang seru sih ketika nih, benar-benar seru sih. Kalau kita lanjutin kita bisa sampai terus nih Drawati. Nah, karena sebenarnya masih banyak pertanyaan sih yang Drawati yang kita bisa gali nih dari seorang Katika Mak Domu cie. Mak Domu. Karena Drawati dari pengalaman semuanya ini kalau kita gali-gali ini bisa nih Drawati.
Tapi ini kita benar-benar terima kasih banget nih sama dengan Kak Tika nih bisa meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita nih. Karena beneran kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh dalam arti ya saya sama Ami ngajak aja lagi dari angkatannya kan udah ketahuan istilahnya ya dalam arti ya. Pio gitu ya angkatannya. Jadi emang dari dulu itu ya istilahnya kita dengerin waktu masih beli kaset segala macam. Nah itu dalam arti di radio kita dengerin dan itu wow, saya nggak bisa berkata apa-apa sih. Ini nutupnya aja kacau nih ngomong ini. Seperti itu sih dalam arti, dan saya benar-benar sangat senang nih dalam arti melihat ini nggak apa-apa ya, saya ngomong melihat perkembangan akting daripada seorang Kak Tika Panggabean itu benar wow. Kok bisa gitu maksudnya gini, maksudnya kok bisanya itu secara positif. Wow, kok bisa ya? Ya bisa sih. Nah, kan jadi ngaco tuh. Ini tutupnya jelek banget ya episode kali ini. Bukannya jelek. Dibilang starstruck dari awal. Iya udah. Hari ini nggak melakukan tugas dengan baik. Biasanya perlu riset, perlu ini. Tadi langsung bilang, aduh belum riset apa-apa. Ini ngomongin apa? Ngomongin resep mie gomak aja dah gitu. Apaan? Aku dari awal WA-nya sama Setiawan kan? Iya, betul. Nanti nanyanya jangan susah-susah ya. Soalnya aku beberapa kali kan juga nonton channel ini. Aduh, aku bantai nggak ya? Aduh, pokoknya kalau teknis aku nggak ngerti nih. Bene lebih tahu gitu. Iya. Enggak lah, kan tadi kan pertanyaan S3. Iya nih, aduh, ini para pendengar pasti bingung nih, bukanya udah acak-acak kan, mau nutup juga nggak bisa nutup nih. Tapi enggak lah. Tapi terlalu happy kita tuh, terlalu happy sih, tidak karena tadi itu saya benar-benar berterima kasih, mengucapkan terima kasih atas dari Kak Tika dan juga para kru dan para aktor aktris di Ngeri-Ngeri Sedap, karena ini membuat kita itu merasakan apa yang istilahnya mewakili apa yang kita rasakan nih dari suku apapun lah, dari suku apapun, agama apapun, nonton ini relate, dan nggak terbatas dengan hal-hal lain gitu. Dan itu ya tadi itu saya bilang itu kenapa ini ya tadi Mas Aska bilang itu kalau nggak nonton jewer sama dia. Oke. Daripada saya ngomongin nanti tambah kacau. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Kak Tika Panggabean udah mampir nih. Semoga nih lain kali nih kalau ada misalnya ada film-film lainnya nih kita bisa bicara lagi mengenai film-film. Boleh. Dengan senang hati. Aku justru makasih banget Bibi 96. 96 channel ini dari awal. Pokoknya dukung banget film ini. Aku mewakili teman-teman dan kemudian kemarin Bene sempat ngobrol juga. Makasih banget, kita juga pokoknya kita juga apa ya udah nggak tahu mesti bilang apa. Makasih banget untuk semua apresiasi, termasuk di dalamnya juga kritik, semua saran juga terima kasih banget. Terima kasih. Makasih banget ya. Tadi ini mau lanjut, mau nyanyi apa nih Kak? Tapi jangan nanti malah request lagi. Nantinya itu di hutan Amarkuai. Aduh, itu saya itu nyetel terus tuh walaupun saya nggak ngerti. Udahlah, bodoh lah, nggak ngerti deh. Kudos scoring music dan juga ada OS-nya Bang Vicky Sianipara. Bang Vicky itu keren tuh. Saya dalam arti sampai istri bilang, lu kok mendadak Batak? Karena saya kan juga emang suka dengerin misalnya lagu-lagu daerah segala macam itu, tapi ini kok di style terus gitu ya dia. Iya, berhasil lagi tuh Bene. Muhammad Batak pada waktunya ya. Oke, kalau gitu Kak Tika sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Salam buat Ibu. Misalnya ditunggu ikan arsipnya. Iya. Kalau Mami masak, aku kasih tahu. Tapi tunggu, kalau Mas Tewan Jakarta, Mas Aska Jogja. Sebenarnya di Jakarta juga sih. Oh, Jakarta juga. Ya. Tapi di Jogja. Mbak Ami masih di Kupang? Enggak, udah di BSD. Udah Jakarta semua sebenarnya gitu. Siap. Udah di Jakarta semuanya kita pasti. Jadi semoga bisa ketemu ketemu langsung nanti di acara
manapun lah gitu. Iya dong. Pokoknya kalau ketemu di mall pun sekalipun janji manggil ya. Aku panggil ya. Bener. Ya. Kemarin di Galprem mau foto bareng tapi kayaknya lagi Iya. sibuk-sibuk udah. Iya betul. Aduh, maaf ya. Oh, enggak apa-apa. Kita sangat mengerti. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk para pendengar. Jangan lupa nih harus nonton Ngeri-Ngeri Sedap minimal 1 kali lah. Kalau Kak Ami segala macam ini udah 2-3 kali. Nangis pun nangis lagi. Oke, jadi ajak keluarga karena ini benar-benar film keluarga aman untuk siapapun, bawa anak, bawa istri, bawa bapak, bawa emak, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. Terima kasih banyak sih. Dadah. Makasih ya.